Jokowi ini mah biadab. Gara-gara dia semua jadi kacau. Menteri Keuangan sama Danantara jadi saling lempar masalah utang kereta cepat. Daripada utang kereta cepat ini ditagih ke Menteri Keuangan atau Danantara, tagih sono ke Jokowi. Suruh dia tanggung jawab. Bayar utang kereta cepat. Kan dia yang ngotot pengen bangun kereta cepat. Kenapa jadi orang lain yang cebokin dia? Jepang udah nyamperin kita, datang dengan jaminan pembangunan tanpa APBN. Si Jokowinya malah lebih milih kerja bareng sama Cina untuk bangun kereta cepat yang akhirnya malah nguras APBN. Woi Jokowi Dodo, tanggung jawab lo. Jangan seenaknya abis bikin masalah terus tinggal gitu aja. Capek lo. Baru satu nih meledak ini, nanti setelah ijazah ini sekarang utang. Besok apa lagi? Jadi saran saya untuk para penyembah-penyembahnya itu, ya untuk para taklid-taklid butanya itu, ya baik ormas-ormasnya itu yang menuhankan Jokowi, termul-termulnya yang menyembah-nyembah Jokowi itu tolong dibayar aja utangnya itu. Kalian ngumpulkan donasi, selamatkan Jokowi, bayar itu utangnya itu, proyek kereta cepatnya itu. Anjay, kelas king. Bang Purba tolak bayar utang kereta cepat 116 triliun lewat APBN. Nah ini bener, suruh aja tuh yang bikin proyeknya bayar. Kalian ame ternak-ternak pendukungnya juga suruh bayar tuh. Hai. Jadi Bang Purba bilang KCIC ini udah under manajemen Danantara dan punya dividen sendiri. Setahun bisa 80 triliun bahkan lebih. Harusnya yang manage utang itu ya si Danantara ini. Jadi bukan lagi dibebanin ke APBN. Nah ini setuju gua. Biar pada mikir tuh dirut-dirut BUMN. Selama ini kan mereka rugi bodo amat. Pejabat-pejabatnya pada maling. Akhirnya yang nombok APBN. Sekarang yang nanggung jadi Danantara. Dah bener kata Pak Dirut KAI, utang KCIC itu bom waktu. Jadi mana tuh yang bangga-banggain proyek kereta cepat tuh? Hah? Tai anjing. Proyek ambisius Jokowi, proyek KCIC merugikan 2 BUMN, 1 kereta api PT Kereta Api Indonesia mengalami kerugian 13 triliun dan 2 PT Wijaya Karya Wika mengalami kerugian 5 triliun. KCIC bagian dari proyek ambisius pemerintahan Jokowi. Nah, KCIC ini menjadi simbol kemajuan infrastruktur Indonesia dan meningkatkan daya saing nasional. Tapi faktanya bagaimana? Ketidaksiapan finansial negara menyebabkan. Nah, tujuannya seperti ini nih, meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta dan Bandung. Nah, justru yang terjadi pembengkakan biaya, keterlambatan konstruksi dan tekanan finansial kepada BUMN yang terlibat. Kereta cepat Jakarta-Bandung itu merugikan Indonesia. Urgensinya apa, Pak Jokowi? Nah, tidak sesuai rencana, anggaran KCIC membengkak. Nah, proyek ini prediksi awal memakan anggaran 96,51 triliun. Tapi realitanya proyek ini memakan anggaran 117,75 triliun. Nah, Indonesia meminjam 4,5 miliar dolar kepada Cina, sekaligus menjalin kerjasama bilateral untuk menutup kekurangan anggaran. Nah, pembangunan KCIC memang sangat membantu dalam mempersingkat waktu Jakarta-Bandung. Tapi apakah urgensinya setinggi itu? Apa tidak sebaiknya melakukan pembangunan pemerataan kereta api di seluruh Indonesia? Proyek WOS Jokowi bikin ricuh. Menteri Keuangan dan Danantara saling lempar soal utang KCIC. Menteri Keuangan Puribaya Yudi Sadewa menegaskan,
bahwa pemerintah tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk menanggung utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC atau yang dikenal dengan nama WOSH. Pernyataan tegas ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap beban utang proyek ambisius Jokowi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang kini mencapai 116 triliun. Menurut Menteri Keuangan Pak Purbaya, tanggung jawab finansial atas proyek tersebut sepenuhnya berada di tangan konsorsium BUMN dan mitra swasta yang terlibat dalam pembangunan dan pengoperasian kereta cepat Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh, gempar, bom waktu dan atau apalah ya, subhanallah. Nah ini teman-teman, jadi setelah bertahun-tahun ya kita disibukkan oleh ijazah palsu ya, ijazah palsu bapaknya berkelanjutan ke anaknya ya, terus menyita waktu dan energi karena memang yang asli nggak pernah ada, bahkan sudah makan korban ya, makan korban rakyat di penjara hanya gara-gara ijazah palsu yang tidak terbukti keasliannya ini. Nah, sekarang tiba-tiba blar meledak ya, melalui Menteri Keuangan Bapak Purbaya yang tidak mau membayar utang warisan rezim terkutuk laknatullah Jokowi 10 tahun yang lalu. Jadi dulu intinya gini kalau saya sederhanakan, ya rezim terkutuk ini, rezim terkutuk Jokowi ini 10 tahun yang lalu itu di samping munafik, penipu, pembohong, perusak, itu salah satunya juga tukang utang. Jadi utang ya, bikin jembatan utang, bikin pelabuhan utang, bikin dermaga utang, bikin jalan tol utang, bikin ibu kota utang, pokoknya utang. Nah, ya kan, dan proyek-proyek ini semua ini sebagian sudah mangkrak ya kan? Sebagian sudah rusak dan seterusnya, dan meninggalkan utang. Nah yang sekarang lagi meledak ini adalah proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Nanti Anda baca nanti berapa nilainya itu ya, pokoknya intinya sekarang lagi viral berita bagaimana Menteri Keuangan yang sekarang ini yang sudah mulai menunjukkan taring-taringnya ini ya, tidak mau lagi membayar utang warisan dari rezim terkutuk Jokowi itu. Gimana? Nih, ini baru satu nih meledak ini. Nanti setelah ijazah ini sekarang utang. Besok apa lagi? Jadi saran saya untuk para penyembah-penyembahnya itu, ya, untuk para taklid-taklid butanya itu, ya,